Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita melihat bahwa apa yang kita dengarkan pada hari ini, yakni Yesaya pasal yang ke-40, merupakan bagian kedua atau yang disebut dengan Deutero Yesaya, bagian pasal 40 sampai yang ke-48, dan ini merupakan hal terkait tentang keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Jika kita memposisikan diri kita sebagai orang-orang yang mengalami penderitaan yang besar dan dahsyat, seperti halnya orang-orang Israel yang berada di dalam pembuangan di Babilonia, hal apakah yang sering sekali terucap dari mulut saudara? Dan kita melihat ini seperti pernyataan umum, dan Alkitab telah mewakili itu dengan menuliskannya. Ternyata mereka, orang-orang yang demikian seperti orang Israel, berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan oleh Allahku. Ini merupakan ucapan yang sering sekali disampaikan oleh seseorang yang tidak berterima dengan keadaan yang dia harus alami. Dia berpikir dan berkata bahwa ini bukanlah bagian Tuhan memperhatikanku, dan ini bukanlah bagian Allah memperhatikan aku. Mereka berpikir bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak adil. Saudara, jangan sampai gegabah dan sampai kepada pengertian yang demikian. Karena meskipun kita melihat bahwa mereka harus menghadapi penindasan, bahkan anggota keluarga mereka banyak yang mati, tetapi dalam bagian itu masih ada ucapan Allah terkait tentang pengharapan. Tidak selamanya mendung itu hujan, dan tidak selamanya hal-hal yang buruk yang terjadi kepada saudara adalah bagian Tuhan tidak memberkati saudara. Ada hal yang Tuhan sedang tunjukkan dari pergumulan-pergumulan yang besar itu. Lihat apa yang disampaikan dalam teks kita hari ini, supaya mereka mengerti tentang makna hidup di dalam waktu Tuhan. Penting sekali hidup di dalam Tuhan, dan inilah yang membuat kita memiliki kekuatan yang baru. Kekuatan yang disampaikan dalam teks kita hari ini adalah terkait tentang orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Kita saat ini sedang menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus. Dalam hal penantian itu, kita melihat bagaimana dunia sekarang ini banyak gejolak di sana sini, banyak hal-hal yang di luar nalar,
yang bagi kita telah merusak kemanusiaan, merusak tentang tatanan agama, iman. Dan kita dalam hal menanti kedatangan Yesus Kristus, apa yang menjadi kekuatan kita. Teks ini berbicara terkait tentang bagaimana mereka akan melewatkan hari-hari yang pahit itu dengan seperti adanya kekuatan yang baru. Lihat, dikatakan dalam teks kita hari ini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan baru diperoleh oleh orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dan istilah yang dipakai dalam teks kita hari ini adalah mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita boleh belajar dari burung Raja Wali ini. Kita berpikir bahwa setiap burung Raja Wali yang terbang di langit sana adalah burung Raja Wali yang muda. Padahal sebenarnya banyak di antara burung Raja Wali yang kita lihat itu adalah burung Raja Wali yang tua. Tetapi mengapa mereka tetap gesit? Kita harus melihat apa proses yang mereka harus hadapi ketika mereka sudah memasuki umur yang sudah tua. Ketika mereka sudah makin tua, tentu cakar mereka akan semakin panjang dan sulit untuk mencengkeram. Paruh mereka akan terlalu panjang, sulit untuk mencabik-cabik mangsa mereka atau makanannya. Sayap yang sudah terlalu tebal, sulit membuat mereka untuk gesit. Dan ketika mereka sudah menyadari itu, mereka akan naik ke tebing yang lebih tinggi dan kemudian melakukan sebuah proses yang disebut dengan transformasi. Dia akan mencabuti bulu-bulunya sehingga akan muncul bulu yang baru. Dia akan mencabut cakar-cakarnya sehingga akan muncul cakar yang baru. Dia akan mematahkan paruhnya sehingga akan muncul paruh yang baru. Dan ketika dia sudah menjalani proses yang sangat menyakitkan itu, kemudian dia akan terbang seperti burung Raja Wali yang baru. Dia tua, tetapi dia memiliki semangat yang masih muda. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kita. Jangan menjadi pribadi yang tiba-tiba putus asa mengakhiri hidupnya. Kita harus mengerti bahwa ini adalah proses. Ini adalah bagian untuk pendewasaan iman. Bukan untuk menjatuhkan kita. Dan inilah yang ingin digambarkan dari kita yang senantiasa menanti-nantikan Tuhan. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan akan mudah sekali frustrasi, mudah sekali lesu, mudah sekali menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam jalan Tuhan, senantiasa menanti-nantikan Tuhan, mereka tetap berlari, tetapi mereka tidak menjadi lesu. Mereka terus berjalan, tetapi mereka tidak menjadi lelah. Kiranya Tuhan membuatkan saudara, supaya saudara ambil sebagai pribadi yang telah diperlukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami boleh mengerti sekarang bahwa meskipun kami berada di dalam penderitaan, tetapi kami masih memiliki hal. Kuatkan kami ya Tuhan, karena kami memiliki iman yang teguh. Sehingga itu menjadi dasar bagi kami untuk berharap. Sehingga kasih kami bukan menjadi kasih yang terhalang dan dibenturkan dengan keadaan yang tidak benar. Terpuji Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.